Assalamualaikum Yuli. Waalaikumsalam. Betul. Hari ini kita bersua untuk mengembangkan kemampuan jenengan dalam bercoaching. Jenengan akan jadi coach, kemudian Bu Isti akan jadi coaching. Nah, kira-kira nih sudah siap? Siap Bu Tutur. Alhamdulillah. Jadi kompetensi yang harus coaching kuasai sudah dilatih kemarin ya? Ya Bu, karena masih proses belajar, semoga lancar ya Bu. Amin. Sudah latihan juga beberapa kali kan? Sudah. Semoga tidak grogi Bu. Nah, dari sekian kompetensi memang kita akan melihat nanti bagaimana keterampilan seorang coach dalam menjadi coaching atau menjadi coach bersama coaching. Bagaimana jenengan nanti akan jadi partner, mitra, membantu coaching untuk menemukan persoalan, menemukan solusinya. Begitu? Ya. Ready? Ya. Kira-kira nanti dari indikator pencapaiannya, kan kira-kira sudah menguasai semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bu Isti siap jadi coach? Siap. Monggo. Terima kasih Bu Tutut waktunya untuk saya belajar coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabarnya Bu Isti hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Tapi saya memang kurang baik. Kenapa ya? Ada yang ingin Bu Isti sampaikan untuk pertemuan kita hari ini? Iya Bu Yuli, banyak hal yang ingin saya ceritakan dengan Bu Yuli. Oh ya, monggo kalau Bu Isti nyaman untuk bisa menyampaikan ya, saya akan siap untuk mendengarkan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi Bu Isti pikirkan seperti itu. Ada apa Bu Isti yang sebenarnya terjadi? Saya mulai cerita ya Bu Yuli. Saya di sekolah itu kan selain saya sebagai guru, saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Ya. Tentunya banyak hal, banyak tugas dan juga banyak semua yang menyangkut tentang keberadaan murid, tentang kemajuan murid, tentang apapun dengan yang berkaitan dengan murid itu pastinya yang ditanya dan yang menjadi pertama kali untuk ditanya dan bertanggung jawab kan wakil kesiswaan. Dan yang menjadi permasalahan saya di tahun ini itu kan SLB ya Bu. Sekolah saya berbasis sekolah berkebutuhan khusus. Yang kami ini adalah sekolah berkebutuhan khusus negeri, di mana sekolah kami negeri itu berjalannya itu berdasarkan dana atau anggaran dari pemerintah, yaitu dari bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Mungkin bisa juga dikatakan salah satunya adalah dari dana BOS. Nah, mulai beberapa tahun ini ya Bu ya, apalagi COVID itu kan banyak dana atau anggaran yang dipangkas untuk COVID ya, untuk kegiatan sekolah yang khususnya untuk kegiatan murid seperti itu. Nah, di tahun ini kan kami juga mengalami hal yang sama, bahwasanya dulu kami di sekolah sekolah SLB atau sekolah berkebutuhan khusus kan mendapatkan bantuan atau beasiswa atau bantuan belajar yang itu diperuntukkan untuk murid per anak seperti itu Bu. Dan ada bantuan dari pusat, dan itu sekarang tidak ada lagi Bu. Padahal kami sekolah negeri, sekolah SLB
negeri itu kami tidak memungut biaya sama sekali dari wali murid, Bu. Jadi sekolah kami itu gratis. Oke Bu Isti. Seperti itu, Bu. Dari untuk percakapan kita sore hari ini, tujuan Bu Isti sebenarnya apa? Tujuan yang ingin saya dapat itu, saya pengen menggali lebih dalam apa yang bisa kami dapatkan atau mungkin kami peroleh beberapa sumber dana yang bisa mengoptimalkan bakat, minat, dan juga untuk kegiatan murid, Bu. Oh gitu. Yang dimana kami selama ini kan tidak memungut biaya, yaitu SPP ya. Jadi kami di sekolah itu murni, Bu. Jadi malah murid-murid dan juga dari orang tua ini sudah mendapatkan kayak seragam, fasilitas dari sekolah yang mendapatkan bantuan dari pusat. Nah, yang selama ini itu kita berikan kan sekarang sudah tidak ada lagi nih. Nah, ini kan belum lagi untuk fasilitas beranak, baik dari perlengkapan sekolah, kebutuhan sekolah, dan juga untuk kegiatan pun kita dari situ, Ibu. Sedangkan kalau kita mengandalkan dana BOS itu kan sangat terbatas sekali. Kalau hanya dari dana BOS. Nah, ada batasan. Nah sekarang itu kan sumber dana kita kan terbatas hanya dari dana operasional sekolah yang dana dari BOS itu. Oke. Jadi dari yang Ibu rasakan itu cukup berat kalau memang harus benar-benar murni dari yang anak-anak gitu, maksudnya untuk tanpa pungutan dan lain-lain gitu. Jadi untuk hal ini menurut Bu Isti bagaimana baiknya dalam menghadapi yang sudah Ibu rasakan? Ya ini sih, Bu, kami ini kan ini kan ada sebuah kenyataan bahwasanya kami pun selain kami itu kenyataan kami bahwasanya kami itu harus murid atau siswa kami pun harus tetap berjalan kan kegiatan aktivitas murid. Karena notabene anak-anak berkebutuhan khusus itu kan tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan anak, baik dari bakat dan minatnya anak. Dan ini kebanyakan kan action untuk bagaimana pengembangan keterampilan anak seperti itu. Dan tentunya itu kan banyak sekali memakan dana ya, Bu ya. Yang betul sekali. Baik nanti karena kan gini, Bu. Ini salah satu kasus contoh ya. Kita itu ada beberapa vokasi atau keterampilan dari batik, tata busana, tata buka, kriya kayu, dan bukan souvenir. Nah, ini kan tentunya membutuhkan bahan-bahan keterampilan untuk berlatih anak. Betul sekali. Ini kan juga mengalami secara volume pun juga mengalami keterbatasan ya, karena harus dibagi dengan beberapa kegiatan, sehingga padahal satu sumber kita hanya tinggal 1-2 sumber aja seperti itu salah satunya, Bu. Belum kalau nanti dalam kegiatan pengembangan bakat minat itu kan kita walaupun di sekolah berkebutuhan khusus kan juga ada jenjang kompetisi ya, yaitu ada lomba-lomba. Nah inilah nanti lomba-lomba yang juga membutuhkan banyak sarana dan prasarana seperti itu. Belum kalau yang keterampilan kayak merangkai bunga, belum nanti keterampilan yang tata boga, itu belum yang membatik, itu kan banyak sekali bahan yang harus disiapkan. Padahal kemampuan pendanaan kita sekarang terbatas. Itu Bu Yuli. Oke Bu. Jadi yang Ibu sekarang sudah rasakan cukup berat, dalam artian kalau memang anak-anak mau lebih kreatif, mau lebih katakanlah berkembang, memang harus ada anggaran dana yang mencukupi ya Bu ya. Terus untuk rencana aksi Ibu sendiri bagaimana? Kalau di sini kan kita kembali lagi ya Bu ya, bahwasanya kan kita sudah bertahun-tahun di sekolah SLB negeri itu kan tidak memungut biaya sama sekali. Seandainya kita tiba-tiba mau memungut, itu kan juga karena sekolah negeri itu sudah digaungkan gratis, tidak memungut biaya sama sekali. Dari pemerintah seperti itu. Dari pemerintah seperti itu. Sedangkan kan realita di lapangan kan seperti ini sekarang, kayak gitu. Nah,
kita menjalin ya ada beberapa strategi dan langkah Bu. Tentunya ini tidak menjadikan sebuah keresahan bagi saya sendiri sih, tapi ini sudah saya bawa ke lingkup ranah yang lebih besar. Tidak hanya kami yang di kesiswaan, tapi sudah kami bawa ke lingkup sekolah, sudah bawa pada rapat-rapat 2K, tim kesiswaan, tim Waka, dan tim sekolah, dan juga kepada pas rapat, pas kita nyusun anggaran, rencana anggaran sudah kita sampaikan seperti sudah itu. Mempunyai usaha yang maksimal ya Bu. Iya. Bagaimana kegiatan anak itu tetap berjalan, betul. Dan tetap bisa mengoptimalkan bakat dan minat anak. Itu. Yang selanjutnya kami pun menggali beberapa sumber yang sekiranya bisa kita tempuh. Dengan apa? Yaitu dengan pihak ketiga. Kita menggandeng ke pihak ketiga ini siapa? Ya kita ke lembaga-lembaga sosial, ke dinas sosial, dan juga ke donatur-donatur itu. Itu. Dan ini rencananya kami juga akan mengadakan setelah nanti ini penyusunan anggaran ini selesai, kita akan mengadakan balance gitu ya, balance program dan balance anggaran. Nah, apa yang bisa didanai dari Juknisdikbos dan yang tidak, ini kan nanti akan kita sampaikan ke komite sekolah. Seperti itu. Dan nanti harapannya komite sekolah bisa membantu pihak sekolah untuk memecahkan masalah ini. Seperti itu Bu. Terus nanti target yang rencana yang ketiga, selain komite, kami juga akan beraudiensi atau mendekati ke wali murid yang anaknya ini ikut pembinaan prestasi yang kemarin secara konsumsi itu ditanggung oleh sekolah, karena sekarang kan dari dana BOS tidak bisa untuk mendanai konsumsi ya. Seperti itu, untuk murid tidak bisa didanai. Nah, mungkin kita akan menggandeng ke orang tua wali yang anak-anaknya mengikuti pembinaan prestasi untuk bisa memfasilitasi paling tidak bawakan minum, makanan, ataupun mungkin ada sumbangsi snack yang dari wali. Iya, ada snack atau makanan yang bisa untuk asupan anak pada saat latihan. Yang kemarin-kemarin itu menjadi tanggung jawab dan beban sekolah untuk mencarikan itu. Terus yang selanjutnya mungkin kita juga akan menggandeng sumber dana yang lain yang berkaitan dengan makan, mencukupi kebutuhan konsumsi murid pada saat latihan atau bina prestasi itu Bu. Kan kita ada dana PMTAS nih, penambahan gizi untuk anak. Nah, mungkin kita akan jajak pendapat dengan tim pengelola bantuan ini untuk bisa memberikan sarananya pada saat anak-anak ini nanti latihan dan juga nanti pada saat lomba. Bu Isti, dari rencana aksi yang sudah Bu Isti tadi sampaikan bagus sekali ya, dan untuk harapannya dari rencana aksi ini, keinginan Bu Isti itu skornya minta berapa atau harapannya sampai berapa Bu Isti? Apanya Bu? Yang untuk tadi rencana aksi yang Ibu sudah sampaikan, kan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi ada beberapa keinginan Ibu, pencapaiannya diharapkan untuk skor yang Ibu harapkan tadi, apakah memang harus maksimal semuanya bisa, ataukah memang ada tahapannya, katakanlah 8 atau langsung semuanya bisa tadi? Iya, bertahap ya Bu. Kalau mungkin 10 sih itu ideal banget. Betul. Karena kita juga harus melihat latar belakang dari wali-wali murid kami, latar belakang dari komite kami, dan tentunya tidak mudah Bu Yuli kalau kita langsung semua kita bebankan ke pihak bertahap wali. Ya Bu. Itu kan bertahap. Karena selama ini memang wali-wali itu tidak terbebani dan tidak dibebani hal seperti itu. Iya, jadi kalau kita mau bilang atau mengkomunikasikan itu pun kita harus berpikir 1000 kali dan juga harus
menggandeng dari beberapa pihak, setuju enggak kepala sekolah, setuju enggak waka-waka yang lain, seperti itu. Dan juga mungkin dari komite ada masukan apa, seperti itu. Jadi intinya bertahap gitu. Iya, bertahap. Jadi itu. katakanlah tadi yang tadinya memang belum mendapatkan dari wali tentang makanan yang untuk latihan atau apa, mungkin pelan-pelan bisa menggandeng tadi, nggih. Bukan mendapatkan Bu. Jadi memfasilitasi bagi putra-putrinya yang mengikuti lomba dan atau latihan untuk bina prestasi. Mungkin takutnya kalau langsung membeli itu takut akan ada kesalahpahaman. Bisa sedikit memfasilitasi. Sudah bagus Bu itu. Dan untuk Ibu mau kapan melakukannya untuk hal ini? Sebenarnya ini sudah saya mulai Bu. Untuk kami menggalang dana dari pihak luar, karena kegiatan kita kan salah satu contoh ya, ini ada kegiatan Ramadan pesantren kilat, dan ini kami sudah melayangkan ke pihak ketiga untuk bisa memberikan fasilitas, baik itu bisa narasumber, bisa jadi narasumber di tempat kami sebagai juru cerita, seperti itu. Dan ini sudah kita mulai untuk pihak ketiganya. Untuk kita mau mengumpulkan ke komite itu sebenarnya kemarin sudah kita mulai, tetapi masih belum taraf ada perbandingan untuk ini loh dana yang kita butuhkan dan ini yang dana tersedia. Mungkin nanti minggu depan paling cepat kita akan koordinasi dengan wakil dan kepala sekolah untuk nanti bisa membicarakan hal ini, dan juga nanti harapannya kita bisa duduk bersama dengan komite sekolah. Bagus sekali ya Bu ya, udah mulai berjalan ya, semoga semuanya diberi kelancaran dan bisa meringankan paling tidak nggih, jenengan juga sebagai ini wakang nggih. Semoga saya harapkan untuk kabar berikutnya lebih bagus nggih Bu Isti. Semoga seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Yuli. Bisa untuk coaching hari ini, semoga bisa meringankan Bu Isti. Tentunya Bu Yuli. Terima kasih tepuk tangan. Rasanya saya senang sekali. Bu Yuli menjadi coach, kemudian Bu Isti menjadi coaching. Nah, di sini menurut jenengan, menurut Bu Yuli sebagai coach itu, kira-kira tadi sudah terpenuhi belum? Kalau untuk terpenuhi secara umum sudah ya Bu ya, tetapi tidak mudah ternyata tadi untuk merangkai antara tadi tujuan sama identifikasi. Karena apa? Saat kita bertemu dengan coaching, otomatis kita akan menanyakan untuk kabarnya. Nah, saat menjawab sudah langsung menyampaikan identifikasi. Padahal kan kita belum memasuk untuk ranah seperti itu. Dan memang dan memang untuk praktek coach itu terkadang memang SOP-nya itu harus urut gitu tetapi dalam pelaksanaan itu memang itu tidak ada salahnya ketika misal melebar sedikit, tapi ketika jenengan bisa mengarahkan coach untuk kembali lagi ke persoalan dia yang utama, itu keterampilan yang luar biasa untuk coach hebat. Terima kasih. Dan memang tadi sudah terpenuhi semua alur tirta sudah terpenuhi. Catatan dari saya tadi itu ada beberapa kali jenengan itu coach itu menyimpulkan. Nah, di sini sebenarnya coach kan tidak punya hak untuk menyimpulkan. Yang berhak menyimpulkan itu adalah coaching. Jadi mungkin itu nanti berlatih untuk tidak, misal coach melihat ada menangkap ini, tidak harus menyimpulkan, tetapi mengarahkan coach untuk menggali lagi agar dia menemukan ide-ide bagus untuk penyelesaian kasusnya.
Tapi it's good. Terima kasih. It's good choice, it's good idea untuk persoalan ini. Nah, dari kasus ini, dari pelaksanaan ini, kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan sebagai coach? Kalau yang sudah saya rasakan untuk berlatih hari ini, sebenarnya sudah mengalir nih Bu, alur tanya tadi. Tetapi tadi untuk bisa dengan sepenuh rasa itu juga harus benar-benar fokus yang sangat maksimal seperti itu Bu. Apalagi coachnya memang ekspresif ya. Iya. Nah itu keterampilan sebagai coach itu harus benar-benar menguasai juga seperti itu. Memang harus banyak berlatih tadi Bu. Betul. Antara coach dengan coachee, ibaratnya ada ikatan batin seperti itu. Apalagi kalau yang katakanlah tadi yang dibedah atau yang disampaikan itu hal-hal yang sedikit sensitif ya tadi, dengan hal-hal maaf keuangan atau apa kan sebagai tadi coach juga ikut merasakan juga. Ada satu lagi yang mungkin masukan karena kita ketemu langsung. Jadi body contact itu memang harus ada. Ya, Jadi ini terlalu kaku gitu ya. Kecuali kalau di online gitu ya. Gitu. Oke. Hanya sedikit. Secara keseluruhan bagus. Oke, terima kasih Bu. Next akan ada latihan-latihan lagi dan itu insya Allah akan semakin memperbagus kualitas jenengan. Akhirnya jadi profesional ya Bu ya. Iya. Ibarat pilot menjadi profesional itu dilihat jam terbang. Betul. Semakin banyak jam terbangnya dia akan jadi semakin expert di situ. Pun sebagai coach, semakin banyak dia berhadapan dengan kasus-kasus, semakin profesional juga. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam.